Oke, selamat datang kembali di channel YouTube ini. Kali ini saya akan mencoba untuk membahas stres, mental illness yang terjadi selama pandemi. Oke, saya rasa ini sangat relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini itu ya. Ya, beberapa orang itu mengalami mental illness selama pandemi. Ada juga yang malah merasa semakin bahagia. Ya, kita nggak pernah tahu karena beberapa orang itu memanfaatkan situasi ketakutan untuk keuntungan pribadi. Dan itu memang sifat instingtif dari manusia. Oke, sebelum saya lanjut ya, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini untuk mensupport gizi di perut saya, di lambung saya, karena usus saya itu juga semakin lengket dan meronta-ronta untuk gizi yang lebih baik. Oke, langsung saja. Semakin malam semakin gak jelas saya meracau. Oke, stres. Oke, mulai stres ya. Kita membahas mulai stres. Istilah yang sering kita sebutkan dan juga sering kita dengar. Stres adalah reaksi yang normal pada diri manusia. Mengapa? Karena stres itu sifat defensif manusia. Stres itu sifat reaktif primitif dari psikologis kita. Dan stres itu semakin kentara ketika kita berada dalam masa pandemi seperti saat ini. Tapi stres itu bisa menjadi sesuatu yang nggak sehat, nggak normal atau abnormal jika stres itu berkepanjangan atau menjadi kronik. Sehingga itu mempengaruhi daya tahan tubuh, mempengaruhi kekuatan tubuh, dan tubuh akhirnya menjadi mudah lelah. Dan imun kita melemah dan akhirnya kita mudah sakit. Dan gampangannya itu ya, kalau stres berkelanjutan itu kayak kamu gak bisa ngelupain mantan kamu bertahun-tahun. Dan itu tentu saja membuat tubuh Anda semakin kurus ya, kayak channel YouTube ini yang kurang AdSense. Makanya tonton channel YouTube ini sampai habis. Jangan cuma ditonton bagian judulnya aja, oke? Jika kita sudah dilanda stres kronik gitu ya, tentu alangkah baiknya itu kalau kita itu harus memperbaikinya atau mencari solusi, mencari support system. Support system itu bisa berupa dukungan sosial, dukungan mental, dukungan biologis, dan lain sebagainya. Kalau dukungan sosial itu ya orang-orang sekitar Anda, teman Anda, dan keluarga Anda. Jangan sampai kalau Anda itu sudah stres, kemudian teman Anda itu toksik, keluarga Anda itu juga toksik, dan itu akan menghancurkan mental illness Anda. Bukan menghancurkan mental illness ya, malah memperkebal mental illness Anda. Oke? Jadi jangan dikira ya, imun kita meningkat itu karena kita makan jeruk 50 kilo, wah sampai meledos lambungnya. Atau kita makan buah-buahan itu ya, sampai 100 kilo itu ya, sampai meledak gitu ya mulut kita itu ya. Enggak cuma dari unsur nutrisi seperti itu imun kita. Kesehatan mental itu juga meningkatkan imun kita. Jadi jangan lupa, singkirkan teman-teman toksik Anda. Kalau Anda nggak bisa menyingkirkan, Anda menyingkirkan diri Anda dari lingkungan toksik itu untuk memperkebal imun tubuh Anda demi kesehatan Anda, kesehatan mental. Kalau kita berbicara konteks yang lebih sempit ya, kalau tadi saya membicarakan semua orang ya, sekarang kita membahas tentang mahasiswa. Siswa yang levelnya sudah maha, gayanya aja calon sarjana tapi nggak mau belajar, sukanya main Mobile Legend. Ya, selain Mobile Legend mereka juga suka TikTok. Jangan dikira generasi kita, peradaban kita dibangun dan kita menghancurkan peradaban itu dengan goyang-goyang gak jelas di depan kamera dengan musik. Dan kita kira itu adalah inovasi. Dan saya rasa itu adalah aib dari peradaban. Ya, itu menurut saya ya. Oke, mahasiswa itu memiliki banyak teman. Dan memiliki banyak teman itu justru memperkuat antibodi kita. Tapi dengan syarat teman yang benar-benar teman, bukan teman yang makan teman. Kalau temannya makan teman malah bikin stres. Oke. Meskipun mahasiswa itu sering terpapar stres ya. Ya karena tugas, ya karena UTS, karena UAS, karena revisi skripsi, karena kesepian, karena ditinggal pacar, atau karena mantan yang datang. Tapi semakin banyak mahasiswa itu memiliki akses untuk hubungan sosial, maka itu bisa menjadi support system untuk mengatasi stresnya. Memiliki banyak teman otomatis memiliki support system. Itu intinya. Mahasiswa, kalau boleh saya mengatakan secara pribadi, itu adalah
komunitas, kelompok atau populasi itu ya, yang paling rentan kena stres dan depresi. Mereka memiliki tanggung jawab yang besar. Mereka berangkat kuliah itu ya, orang tuanya itu sudah memberi beban kalau anaknya harus pintar. Mahasiswa berangkat kuliah itu sudah memberi pacarnya itu juga memberi beban. Kalau nanti setelah lulus nikahin saya ya. Nah, ketemu dosen ngasih tugas, nama beban. Ketemu dosen ngasih tugas, proposal skripsi, sidang skripsi, jadwal bayar UKT, jadwal bayar SPP. Itu semuanya itu beban. Jangan dikira mahasiswa itu nggak mikir ya. Mereka itu mikir. Dan tentu saja selama pandemi ini segala hal dilakukan di dalam rumah. Masa pandemi itu justru menjadi masa-masa krusial di mana stres itu semakin meningkat karena ruang aktivitas dan ruang sosial itu semakin dibatasi. Ke kafe nggak boleh, atau mudik nggak boleh, atau berkumpul dengan teman nggak boleh. Tapi kalau ke tempat pariwisata boleh. Kalau nyoblos boleh, nyoblos ya partai-partai itulah. Jadi ada semakin banyak konflik dalam pikiran mahasiswa itu ya, karena pemerintah juga tidak memberikan support sistem yang jelas dengan kebijakan politis mereka terhadap mahasiswa. Kuliah online atau kuliah daring dengan tugas yang diberikan oleh dosen itu jauh lebih banyak, percaya nggak percaya. Karena saya juga dosen dan saya lebih sering memberikan tugas. Karena apa? Karena ada ruang interaksi yang tidak kita jalankan. Kedekatan dengan mahasiswa itu juga tereduksi. Mahasiswa itu tidak kenal satu sama lain dengan teman-temannya yang baru. Mahasiswa itu juga semakin stres karena nggak pernah ngobrol dengan temannya secara langsung. Jadi jangan dikira ya, kuliah daring itu adalah suatu solusi. Ya, kuliah daring itu adalah solusi ketika dalam konteks tertentu. Misalnya anak ingin sekolah tapi sekolahnya tempatnya jauh dan bisa itu kuliah online. Tapi ada hal yang lebih krusial, yaitu interaksi sosial. Perkembangan jiwa emosional dan sosial individu, siswa dan mahasiswa itu penting dan itu dibangun di dalam kelas. Kelas itu bukan cuma urusan guru atau dosen menyampaikan materi, tapi di dalam kelas mahasiswa itu juga bercanda, bersenda gurau, punya kenangan, punya pengalaman, ngobrol sama temen, membahas apapun. Dan itu yang nggak bisa disediakan oleh online daring. Kita bisa memanfaatkan teknologi tapi bukan di kelas secara total. Mungkin kita mengembangkan teknologi di transportasi, di komunikasi, di informasi, atau dimanapun. Tapi kalau di pendidikan, kalau full daring, yang saya khawatirkan manusia, sekolah itu hanya mencetak manusia yang hanya dijadikan alat produksi atau alat kerja, dijadikan pegawai mentalnya. Ya karena apa? Ya karena nggak kenal teman-temannya. Yang penting saya dapat ijazah, dapat ilmu, kemudian saya kerja. Gak peduli koncoku sopo. Emang itu yang dicita-citakan oleh kuliah daring. Dan tentu saja itu adalah level stres yang paling tinggi dari mahasiswa. Oke? Dengan tanggungan yang begitu banyak ya. Tidak bisa keluar, tidak bisa bebas, tidak bisa berkawan, tidak bisa berinteraksi dengan teman secara luas. Dan itu meningkatkan mahasiswa pada mental illness. Dan yang saya khawatirkan, mahasiswa itu terjebak dalam suatu gejala yang disebut sebagai depresi. Depresi itu adalah gangguan perasaan berlebihan dari sekedar kesedihan. Jadi kalau Anda sedih, tapi sedih Anda itu berlebihan dan Anda tidak menemukan semacam jalan keluar untuk menyelesaikan kesedihan di dalam hati Anda atau pikiran Anda, maka Anda akan terjatuh dalam depresi. Banyak orang yang mengalami depresi itu biasanya mengalami penurunan ketertarikan pada hal-hal yang biasanya dia sukai. Ya karena biasanya mahasiswa itu suka main bola, karena depresi main bola gak boleh, akhirnya dia itu tambah kurus misalnya karena stres mungkin. Jadi semakin orang depresi itu semakin dia tidak menyukai apa yang dia sukai. Penurunan atau penambahan berat badan itu juga dampaknya. Kurang fokus, insomnia, perasaan tidak berharga, perasaan bersalah berlebihan, keinginan bunuh diri itu adalah dampak yang paling ekstrem. Selain depresi, cemas itu juga masalah utamanya.
Banyak orang yang semakin merasa cemas, dan itu adalah reaksi yang normal, sama seperti stres. Tapi kalau cemasnya itu berlebihan, itu bisa menjadi mental illness. Gangguan kecemasan atau mental illness, anxiety, kecemasan, melibatkan lebih banyak dari sekedar kekhawatiran dan ketakutan yang sementara. Kecemasan yang berkepanjangan itu akan menciptakan semacam diri yang kosong, yang secara kompulsif itu mengganggu hidupnya secara sosial dan secara internal. Dan kecemasan yang lebih imanen ini ya, lebih permanen, itu susah hilangnya. Gejalanya itu mengganggu aktivitas tentu saja. Anda tidak bisa mendapatkan prestasi kalau Anda penuh dengan kecemasan. Oke? Jadi daripada kita itu terjebak dalam mental illness yang seperti itu ya, kita itu perlu mendiagnosis diri kita atau self-diagnosis. Dari beberapa gejala Anda yang mulai stres, sampai depresi, kecemasan, atau ketakutan, atau apapun, Anda harus lebih bisa menenangkan mental Anda. Tapi ingat ya, karena kita berbicara mengenai psikis atau psikologi, kita tidak bisa mengaturnya atau memanagenya sesuka kita. Kalau kita merasa ketakutan kita atau trauma kita itu jauh lebih besar daripada daya kita untuk mengubahnya, maka kita perlu memanipulasinya dengan hal yang lebih positif. Misalnya kalau Anda itu suka, misalnya Anda itu depresi, dan kalau depresi itu Anda itu biasanya melampiaskannya dengan memukul-mukul, maka cobalah untuk berolahraga basket atau berolahraga yang sifatnya fisik. Siapa tahu itu bisa melampiaskan. Kalau Anda itu tidak bisa mengerjakan tugas dan lain sebagainya, cobalah berinteraksi dengan teman, baik melalui telepon atau melalui video call. Berhubungan atau berinteraksi secara sosial itu juga menyembuhkan luka. Tapi ingat ya, menyembuhkan luka secara psikologis itu bukan berarti menyembuhkan secara total. Kita hanya bisa menyembunyikan luka itu dan menjadikan luka itu tidak terasa lagi di dalam kesadaran kita. Oke, tetap semangat ya untuk mahasiswa yang sering mengalami depresi dan mental illness selama pandemi ini. Dan semoga video ini atau suara saya ini bisa mendukung kesehatan mental Anda. Thanks for watching.